Pertama, apa sunnah-sunnah di bulan Sya'ban sebagai tuntunan Rasulullah persiapan ke bulan Ramadan. Saya mohon fokus betul pada hal ini. Saya akan sangat fokus terkait dengan waktu kita dan juga terkhusus dengan, mohon maaf, ini yang paling penting kita praktekkan sekarang supaya Ramadannya lebih berkualitas. Ya. Satu, ada sunnah yang berlaku di malam hari, hanya malam. Dan ada sunnah yang berlaku di siang hari. Dan ada sunnah yang tidak dibatasi dengan siang ataupun malam. Keduanya. Ini poinnya. Hati-hati ya, fokus. Jadi ada sunnah di malam hari, ada sunnah siang hari, ada sunnah tidak dibatasi dengan siang ataupun malam, itu berlaku di keduanya. Ini sangat penting untuk menentukan ke Ramadan kita. Saking pentingnya, ini tintanya pun tidak mampu menuliskannya lagi. Oke. Baik, kita langsung cepat saja mulai. Saya ingin mulai dari yang paling pertengahan dulu, ibadah di siang hari, yang ini. Fokus. Kita mulai di hadis riwayat Al-Bukhari dulu. Nomor hadis. Kita ambil yang selain yang ini dulu nih, ada salah satunya yang di 1833. Ambil yang ini dulu. Nanti contoh ini contoh terakhir untuk malam. Ini belum saya tuliskan, 1833. Ambil yang ini. Mungkinlah. Redaksi yang ini ditemukan juga di hadis Muslim, hadis 1956. Ya. Saya ulangi, ini tadi belum saya tuliskan. Ambil yang 1833, ini nanti untuk amalan malamnya. Yang ini. Ini untuk yang siang. 1833 di hadis Muslim, hadis 1956. Baik. Keterangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan kalimatnya. Ya. Bima makna ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqallah. Istakmala Ramadan, istakmala siyamahu, menyempurnakan puasanya illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah puasa penuh selama sebulan, begitu sangat baik, ya. Kecuali kata beliau, saya lihat di bulan Ramadan, di penuh puasanya, sempurna. Nah, yang menarik kalimat selanjutnya, wa ma yaqfu siyamahu minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban ini perbanyak puasa. Ini poin. Ini bisa didapatkan di Al-Bukhari, hadis 1833, termasuk di hadis Muslim, hadis 1956. Di sunnah yang pertama yang diajarkan Nabi, kesaksian Sayyidah Aisyah juga dipraktikkan oleh beliau adalah ketika masuk Sya'ban di siang harinya sunnah Nabi perbanyak puasa. Jelas sampai sini? Ini menarik ini. Bukan sekedar Nabi tunjukkan kepada para sahabatnya, umatnya, tapi beliau sendiri praktekkan ini. Ya, beliau banyak puasa di sini. Apa di antara manfaatnya memperbanyak puasa saat di bulan Sya'ban sebelum ke Ramadan? Perhatikan, bukankah tadi kita ketahui di awal bahwa tidak semua orang-orang ketika masuk di bulan Ramadan sudah terbiasa puasa sebelumnya? Maka Nabi mengajarkan kepada khususnya orang-orang ini atau bahkan yang telah biasa puasa agar coba berlatih puasa di Sya'ban. Latihan perbanyak sehingga ketika masuk ke bulan Ramadan tubuh ini sudah bisa beradaptasi, secara biologis sudah kuat untuk masuk menunaikan puasa, sehingga ketika dia masuk ke Ramadan ini sudah bukan latihan lagi, tapi sudah normal dia jalani. Baik, kalau sehari banyak tidak? Sekali puasa banyak tidak? Halo? Satu itu banyak tidak? Yang bilang banyak angkat tangan. Yang bilang tidak? Yang enggak jelas. Baik, satu banyak tidak? Ya, dua, tiga. Masya Allah. Sunnahnya tadi apa? Perbanyak puasa. Sekarang perhatikan, kalau ada redaksi perbanyak, ini dalam hukum, dalam fikih itu bisa relatif sifatnya. Tergantung siapa yang menunaikannya. Bagi Anda, satu sedikit, barangkali. Tapi bagi yang nggak pernah puasa, satu itu bisa panjang, Pak. Sebanyak. Nahan-nahan, nggak pernah puasa, tidak sedikit. Mungkin yang pertengahan dia tiba-tiba batal dan sebagainya. Ya, jadi, ketika kita akan ini, kita bisa ukur diri kita. Tidak harus samakan dengan orang lain.
Terkhusus cek ke rumah, coba dilihat. Barangkali Anda biasa puasa, bahkan puasa Nabi Daud. Sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, selanjutnya tidak. Tapi kan anak Anda belum tentu. Dan apalagi kalau misalnya adiknya sudah mulai balik sekarang. Maka Ramadan tahun ini bukan latihan lagi. Sekarang sudah praktek. Maka mulailah di Sya'ban, biasakan dia puasa. Masya Allah. Jangan dipaksa ya, perbanyak. Mulai sehari dulu. Ya, besok Kamis misalnya kan. Masya Allah, puasa. Dan Anda pun kalau bisa sekeluarga puasa. Supaya dia tuh terstimulus. Ya, dia semangat untuk puasa. Bapaknya puasa, ibunya puasa, anaknya puasa. Mulai latihan. Dan Masya Allah, ibu pun kalau sedang libur misalnya, ada masa haidnya, gak apa-apa. Ya, Anda makannya diatur, tahan. Untuk menunjukkan bahwa menghargai si anak yang sedang puasa. Cari ruangan tertentu, waktu tertentu. Ya, jadi begitu si anak yang misalnya berusaha, belum tentu dia final sampai dengan ke maghribnya. Begitu zuhur dia buka, mau buka. Karena masih tahap latihan, gak apa-apa. Ya nak, Masya Allah. Apresiasi dia Pak. Puji dia. Ya, puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan kepada dia. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dulu, mama waktu seusia kamu gak bisa sampai zuhur begini. Kamu sayang bisa bertahan sampai jam 1, Masya Allah, pintar anak papa ya. Besok sampai asar ya. Masya Allah. Besok dia coba lagi sampai asar. Besoknya lagi sampai maghrib, Masya Allah. Begitu sampai dia ke masa maghribnya, tambah lagi, Ramadan, dia sudah tidak mengeluh. Itu poinnya. Barangkali ada yang baru masuk Islam juga, belum terbiasa puasa gitu kan. Nah, Anda bisa latihan saat ini. Ya. Tanya kawan Anda, dekati, bimbing dia, mulai puasa, sehingga bisa terbiasa dengan ini. Masuk Ramadan, dia sudah bisa menunaikan dengan baik sampai sini. Paham ya? Baik. Saya punya pengalaman spesial yang ini nih. Saya sekitar 3-4 tahun lalu ke Kalimantan Timur, ya, kemudian memberikan tausiah pada masyarakat. Ada yang menangis, yang macam-macam, tiba-tiba ada preman tobat Pak. Datang, betul, nyampaikan, persis di hadapan kita, ya. Jadi begitu menyampaikan, Ustaz, saya ingin berubah, lebih dekat dengan Allah. Saya sudah berusaha mendekat kepada Allah. Pertanyaan saya dulu banyak meninggalkan puasa Ustaz. Apakah saya sekarang harus mengqadha? Saya bilang, ya, mulai berusaha untuk mengqadha puasa. Baik Ustaz, Alhamdulillah, saya telah berhasil menunaikan 3 kali qadha kemarin. Masya Allah, bagus saya bilang. Ya, duhur saya sudah buka katanya. Duhur saya buka. Dia pikir, dia bisa mulai sampai siang buka, dianggap setengah gitu kan. Jadi besoknya lagi setengah, digabungkan 1, gitu kan. Sekali lagi setengah gitu kan. Nah, jadi, ini ada sesuatu yang perlu disampaikan. Tapi poinnya juga, ada orang-orang yang memang belum terbiasa mengerjakan itu. Walaupun mungkin dia sudah masuk dalam tahap yang cukup balik menunaikannya. Jelas ya? Baik. Jadi mohon izin, sekarang tanggal berapa? La haula wala quwwata illa billah. 13 Sya'ban. 13 Sya'ban. Sedangkan puasa tanggal berapa? 1 Ramadan. 1 Ramadan itu kan. Jadi ada berapa hari ke Ramadan? Sekitar 16 hari ke Ramadan. Sekitar 16 hari karena 29 Sya'ban itu terakhir. Tinggal ditentukan maghribnya apakah besoknya 1 atau tanggal 30-nya. Baik. Tapi insya Allah tahun ini kita nggak akan mendapati perbedaan. Semua akan sama, puasa ditunaikan. Berita baik dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah untuk tahun ini. Jadi ada siklus setiap beberapa tahun itu Ramadannya akan sama termasuk Idul Fitrinya. Termasuk berita baik, alhamdulillah tahun ini semua di Indonesia akan sama, tidak akan berbeda. Puasa akan ditunaikan 1 Ramadan 1438 Hijrah bertepatan dengan belum selesai, bertepatan dengan 27 Mei 2017 hari Sabtu. Ya, akhir Sya'bannya terjadi di hari Jumat bertepatan dengan 26 Mei. Kemudian di maghrib ketinggian hilal sudah di atas 2 derajat, bahkan tinggi sekali, 8 derajat plus 8 derajat 22 menit 59 detik. Jadi sudah di atas 2 derajat. Dan ini mustahil kalau secara hitungan, ya mustahil ini bisa kemudian berbeda untuk menunaikan puasa besoknya. Kecuali yang Anda yang menggunakan misalnya pasang surut air laut, tingginya berapa, bulan berapa, atau malamnya mimpi, besoknya puasa gitu kan. Itu yang repot. Nah, jadi ini latihan dulu ya, paham ya? Baik, yang kedua, bismillah. Ayo teman-teman mulai ya. Kita mulai ya. Nabi puasa, sahabat puasa, tabi'in puasa, ulama puasa, dan mereka berlatih. Nabi itu orang paling takwa, madmunun bil jannah, dijamin surga, ma'sumun minal maksiyah, terjaga dari maksiat, masih mau puasa. Untuk Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, ulama bukan, tabi'in bukan, gitu kan? Surga belum jelas, maksiat kadang-kadang belum bisa terkontrol, gitu kan? Gak mau puasa, gitu kan? Baik, bisa nggak teruskan? Langsung sini. Ya, ibadah malam. Siang sudah, kita ambil malam. Bismillah. Teman-teman, malam saya spesifik langsung. Sunnah Nabi ya, diantaranya kita mulai meningkatkan ibadah malam itu dibagi pada
3 bagian. Ada yang bentuknya salat, ada yang bentuknya interaksi dengan Al-Quran, tilawah, qiraah dan sebagainya. Ada yang bentuknya doa dan istighfar. 3 hal ini. Ada salat, ada bacaan Quran, ada doa dan istighfar. Okay? Ini khususnya menjelang fajar, disebut dengan sahar, okay? Atau jamaknya ashar. Dari Al-Quran surah ke-51 ayat 18, posisi paling kanan di pertengahan. Orang-orang yang dipuji oleh Allah di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 16 sampai ayat 17, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, saya teruskan. 1, ada sunnah ketika masuk di bulan Sya'ban, sunnahnya memperbanyak salat malam. Salat malam ini jenisnya ada 3. 1, qiyamul lail. Qiyamul lail. Kalau secara bahasa qiyamul lail itu semua salat malam yang dikerjakan di malam hari. Qiyamul lail, qiyam lail, bangun di malam hari. Di semua salat di malam hari disebut dengan qiyamul lail. Tapi secara fikih, kalau kita spesifik ingin bahas, qiyamul lail itu umumnya dipahami sebagai salat ditunaikan di malam hari pasca salat Isya, dan sunnahnya yang tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi sebelum kita tidur. Antum misalnya, mohon maaf, apalagi di hari-hari biasa, misalnya lelah nih, capek, ya, belum bisa diduga, belum bisa bangun malam tahajud, maka Anda bisa lakukan qiyamul lail. Jadi Anda setelah salat Isya, salat sunnah, biasanya kami suka biasakan tuh di Timur Tengah tuh begitu, salat 4 rakaat, kan? 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kemudian kita istirahat. Nah, jadi poinnya salat yang ditunaikan sebelum kita tidur, yang tidak diawali dengan tidur, jam berapapun dilakukan, disebut apa namanya? Qiyamul lail. Baik. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud itu ditunaikan setelah kita tidur terlebih dahulu. Kita istirahat dulu, tidur dulu, malamnya kemudian bangun, tunaikan sholatnya, baru kemudian tutup dengan witirnya. Itu yang disebut dengan tahajud. Paham? Baik, tahajud misal ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Posisi paling kiri di atas sampai agak ke pertengahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di antara sementara malam silakan tunaikan tahajud. Baik, sedangkan qiyamul lail, hati-hati. Ketika dimintakan kita mengerjakan secara umum, Allah minta bangun, Quran surah ke-73, khususnya dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, sifatnya apa? Lihat sifatnya. Lihat sifatnya. Kalau Anda belum pernah terbiasa mengerjakan, itu ada isyarat di Quran, jangan banyak-banyak dulu. Baca bahkan yang ringan-ringan dulu. Ya, kalau bahasa Nabi, di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini salatul laili mathna mathna. Salat malam itu tunaikan dengan minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau belum terbiasa salat ini, jangan dipaksakan. Papa, kita sesuai sunnah Nabi di rumah. Biasakan supaya kita maksimal seperti Nabi. Langsung 11 rakaat, Masya Allah. Besoknya nggak salat lagi. Ya. Ini yang repot. Jadi kata Nabi saja, itu menyarankan pada kita, ayo coba biasakan dulu, mulai 2 rakaat. Kan? Terus 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Wa idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar akan datang, mungkin Anda bangunnya sedikit terlambat menjelang fajar. Dapatnya cuma 2 rakaat, bisa. Atau Anda mulai terbiasa banyak sampai menjelang fajar, tutup witir dengan 1 rakaat. Tapi poinnya, mulai dulu terbiasakan dengan 2 rakaat. Ya. Ayo kalau bisa saya menganjurkan ya, ayo biasakan. Ya, mulai Sya'ban ini. Ya, walaupun Anda mau tahajud malamnya atau tiba, usahakan dulu bangun sebelum tidur. Kalau bisa sekeluarga, Pak. Antum laki-laki jadi imam. Ya, antum imam misalnya. Ya. Belakangnya istrinya, anaknya, ayo sholat, biasakan. Ya, boleh untuk latihan, boleh. Untuk Anda berlatih, supaya membiasakan ini, supaya tahu juga bacaan dan praktek, gak ada masalah. Karena Nabi pun pernah, beliau kemudian sholat, di belakang diikuti oleh Ibnu Abbas, untuk mengetahui sholatnya Nabi. Pernah gitu, beliau sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas di belakang, ditarik oleh beliau, disejajarkan oleh Nabi SAW. Sholat apa itu? Bukan sholat fardu, itu sholat sunnah, sholat malam. Di rumahnya Sayyidah Maimunah, ditunaikan dengan 13 rakaat. Hati-hati ya, hati-hati. Saya sering memberikan masukan bahwa ada orang-orang yang menolak untuk sholat berjamaah di malam hari, tapi anehnya menggunakan hadis yang sama untuk kasus yang berbeda. Misal, saf kita kalau kita berjamaah, misal imamnya 1, dan pasti imamnya 1, kan? Makmum 1, jadi imam 1, makmum 1, kan? Ini safnya sejajar. Sejajar, jadi ini imam, ini makmum. Pernah dengar itu? Yang ikhwan laki-laki? Sejajar kan? Hadis apa yang digunakan untuk itu? Yang ini. Tapi tanyakan kembali, itu sedang sholat apa Nabi?
Kan bukan sholat fardu, itu sholat malam. Sebagai latihan untuk Ibnu Abbas. Jadi beliau sholat, Ibnu Abbas di belakang jadi makmum. Kenapa Anda bisa mengatakan sholat malam itu nggak ada dalilnya? Itu bid'ah. Tapi Anda mengambil hadis ini untuk mengatakan saf sholat kita sejajar. Kan aneh. Anda menggunakan hadis yang sama untuk satu kasus, tapi menolak hadis itu kasus yang berbeda. Padahal pekerjaannya berlangsung sama. Mereka sedang sholat malam, di belakangnya ada makmum, disejajarkan oleh Nabi. Artinya kedua-duanya berlaku. Hanya persoalannya, kapan kemudian Nabi mengajarkan itu? Ya, maka dipahami oleh para ulama, Ibnu Abbas sedang berlatih, masih kecil, diajarkan bagaimana suasana sholat malam plus dengan bacaannya. Maka di sini disimpulkan, Anda boleh kalau ingin praktikkan sholat malam dengan tujuan misalnya membiasakan kepada anak-anak atau kepada keluarga. Kalau sudah biasa silahkan masing-masing bangun, tunaikan, mohonkan hajat masing-masing dan sebagainya. Mengerti sampai sini? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat, hidupkan malam ini, ajarkan. Dan kepada anak-anak lihat, bangun malamnya cukup bagi mereka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Al-Qur'an baca yang ringan-ringan. Ringan-ringan aja, enggak usah banyak-banyak dulu. 2 rakaat ringan. Dan ringan itu bisa relatif. Bagi anak-anak ringan itu rakaat pertama qul huwallah, kan? Rakaat kedua misalnya qul a'udzu birabbil falaq atau ini al-falaq, ini an-nas. Begitu antum jadi imam hari pertama, al-falaq, kedua an-nas, kedua lagi al-falaq, an-nas. Besoknya anaknya tanya, "Pah, kok al-falaq melulu sama an-nas?" Ah, berarti yang nanti Bapak tambah 4 rakaat ya. Ad-duha dengan alam nasyrah. Selanjutnya 3 dan 4-nya al-falaq, an-nas. 2 hari berikutnya 4 rakaat. Tutup dengan witir. Naikin lagi, bisa relatif. Kalau Nabi, ya seringan-ringannya Nabi 100 rakaat. 100 ayat, maaf, 100 ayat. Rakaat pertama. Betul. Pernah Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi, kepada Sayyidah Aisyah. Di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012. Ini suasana ini nih yang dihidupkan. Ya kata mereka, "Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat malamnya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya bacaan beliau. La tas'al an husnihinna wa thalihinna. Penasaran dari situ, berapa malam berikutnya diikuti salat di belakang Nabi. Masya Allah. Ternyata luar biasa. Rakaat pertama bacaannya tuh indah, khusyuk, tenang, nyaman, kan? Enak bacaannya itu. 100 ayat kata Hudzaifah al-Yamani. Rakaat pertamanya itu 100 ayat. Jadi kalau berhenti beliau di ayat tertentu terkait dengan doa, beliau berdoa dulu. Ayat surga, beliau memohon kepada Allah supaya umatnya masuk surga. Neraka supaya dijauhkan dari neraka. Itu indah sekali. Kadang-kadang kata Abdullah bin Mas'ud pernah lewat daripada itu. Jadi begitu mengimami rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah lewat sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat. Dikira Abdul Mas'ud akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa. An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman. Di rakaat pertamanya, ringannya Nabi bisa 5 juz 4 halaman. Besoknya, ketiganya nggak ikutan lagi. Ya. Dan bukan capek, ini sudah biasa mereka. Kata Ibnu Mas'ud, ya saya khawatir selalu berprasangka menduga kapan rukunya ini, yang ini atau yang sebelumnya, yang ini atau yang ayat mana, supaya beliau bisa mengambil itu sebagai sunnah ketika menjadi imam. Karena sering menebak, akhirnya beliau memilih untuk memisahkan sholat di malam-malam berikutnya untuk mengambil kebiasaan sholat dari ajaran Nabi. Tapi poinnya, beliau itu tenang, nyaman. Bahkan setiap 2 rakaat berhenti dulu, duduk sejenak. Beliau bacakan, Masya Allah, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Jeda, baca lagi, jeda, baca lagi. Sesuatu yang dikerjakan dengan tenang, nyaman, bahkan ada jeda untuk rehat sejenak, itu sifatnya disebut dengan tarwihah. Saya ulang, tarwihatun, gini. Sesuatu yang dikerjakan dengan tenang, santai, khusyuk, nyaman. Sifatnya disebut dengan tarwihah. Kadang-kadang Nabi sholat 11 rakaat di tempat Sayyidah Aisyah. Kadang 13 rakaat tempat Sayyidah Maimunah. Kalau 11, 13 banyak atau sedikit? Banyak, ya baik. Kalau banyak itu disebutnya jama' atau tunggal? Jama', baik. Kalau jama', maka ini kita jamakkan katanya dari tarwihah menjadi tarawih. Di tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Di tarawih itu bukan nama salatnya, tapi nama sifat salatnya. Dikata para sahabat, salatnya Nabi itu tarawih. Maksudnya beliau tunaikan dengan tenang, nyaman, khusyuk, bagus, ada jeda untuk berdoa. Ini yang disebut dengan tarawih. Ya, di Nabi itu Masya Allah, Nabi, Rasul, saking tarawihnya, 11 rakaat, itu kadang-kadang sampai mau subuh tuh tunaikan ini. 11 rakaat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, tarawih, 23 rakaat Pak, 7 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bukan tarawih namanya.
Karena itu, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita hidupkan dengan qiyamul lail, karena umumnya nanti saat Ramadan akan meningkat ibadah malam, khususnya ada yang sholat, ada sholat yang umumnya dikerjakan oleh orang, itu pasca sholat isya dan sunnahnya. Sholat apa itu? Ini. Umumnya ini. Walaupun ada yang mengerjakan di malam harinya, tapi umumnya orang kerjakan ba'da isya, dari mulai, kemudian setelah sholat sunnah isya, kemudian kerjakan sholatnya. Nah, kalau nggak pernah terbiasa mengerjakan itu, nanti akan turun naik tuh, nggak stabil. Tapi kalau Anda sudah mulai dari Sya'ban, Anda bangun, tunaikan, tubuh kita sudah beradaptasi, maka Masya Allah, begitu selesai Isya, Anda sudah otomatis tunggu sholat berikutnya. Teruskan, ada kenikmatan dijalankan di situ. Bahkan itu jadi modal untuk mempertahankan sampai ke pertengahan, sampai akhirnya. Termasuk, mohon maaf, kalau Anda terbiasa bangun malam, tunaikan tahajudnya, maka Masya Allah, khususnya 10 hari terakhir, ada satu malam yang banyak diburu bahkan oleh Nabi SAW, sampai-sampai mereka menghidupkan malamnya, ya, jadi beristirahat di siangnya, malamnya mereka hidupkan demi untuk mendapatkan kemuliaan malam itu. Ya, apa namanya? Lailatul Qadar. Ya. Kapan munculnya Lailatul Qadar? Yang paling singkat malam, bukan siang. Laila itu artinya malam. Laila itu malam, Lailatul Qadar, malam al-Qadar. Jadi bukan siang. Laila, malam. Laila, layali, lail, leli, laila, itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam gitu kan. Laila itu malam. Laila. Ya. Untuk itu, kenapa penting berlatih ini? Ya. Kenapa penting berlatih ini? Anda hidupkan malamnya. Silahkan bangun, sholat, dimulai-mulai Sya'ban. Malam-malam Sya'ban bangun, silahkan. Mau awalnya kita sudah ke pertengahannya sekarang. Hati-hati, makanya kalau para ulama sudah masuk ke pertengahan Sya'ban, apalagi menjelang akhirnya, itu semakin meningkat mereka amalannya. Untuk membiasakan diri. Ya, silahkan Anda baca Quran, zikir, tingkatkan sholat, tahajud, qiyamul lailnya dan sebagainya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, juz ke-23, halaman 123, itu menyampaikan, Masya Allah, termasuk di At-Tawdi ini, halaman 444. Itu para ulama itu berlomba menghidupkan malam-malamnya. Ya. Apa yang mereka kerjakan? Sholat-sholat ini. Dia menghidupkan amalan-amalan sunnah, bukan bikin sholat baru, bukan. Jadi mereka bangun, tunaikan tahajudnya, tunaikan qiyamul lailnya, dan hidupkan malam dengan baca Al-Quran. Mereka hidupkan ini salah satunya sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Ya. Ini tidak mudah Pak Ibu melayani itu. Tidak mudah, malah saya katakan. Nanti kalau orang nggak biasa dengan ini, dia mulai menurun. Apalagi nanti 10 hari terakhir, kalau saya lihat agak beda antara di Timur Tengah dengan di Indonesia. Ya, saya sempat agak lama tinggal di Timur Tengah. Begitu pulang ke sini, biasanya agak lain. Biasanya kalau di sana, mereka Ramadan itu misal 30 hari. Itu umumnya akan memaksimalkan pekerjaan 20 hari pertama untuk ngambil cuti 10 hari terakhir. Ya, jadi begitu 10 hari terakhir, mereka akan buru, karena ini nggak setiap hari datang, setiap malam tiba. Jadi mereka akan siapkan, maksimalkan 20 hari pertama, 10 hari terakhir, mereka kemudian ambil cuti, maksimalkan untuk i'tikaf. Ya, ada berkumpul di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, masjid-masjid lainnya, untuk mengejar ibadah-ibadah tadi. Makanya mereka selesaikan. Ya, saya punya kisah yang sangat menarik, ini luar biasa. Keluarga saleh, suaminya pengusaha Pak, ya, tapi Masya Allah, ya, itu punya niat yang sangat mulia, punya target. Dengan istrinya berdiskusi, ya, saya nanti mau i'tikaf, saya selesaikan pekerjaan saya, 20 hari pertama, saya ambil i'tikaf, target saya bisa menghafal 3 juz Al-Quran. Masya Allah, dalam 10 hari. Jadi bismillah, beliau siapkan, pekerjaan kemudian diawalkan, begitu tiba masanya, pamit pada istrinya. Istrinya pun memberikan ketenangan. Ya, kalau bahasa kita ini Pak, perlengkapannya, anak-anak biar saya yang jaga, nggak usah khawatir, saya juga akan berusaha menghafalkan yang sama, menghafal Quran juga. Masya Allah, begitu selesai, 10 hari itu, pulang ke rumahnya, suaminya berbinar gembira. Wajahnya sudah bersih, ada luar biasa kegembiraannya nyampaikan pada istrinya. Alhamdulillah, amati. Ya, Alhamdulillah, kan? Zauji, Alhamdulillah. Saya sudah bisa menghafalkan 3 juz Al-Quran dalam 10 hari. Yang tidak bisa saya lakukan sebelumnya, karena kesibukan-kesibukan yang lain. Istrinya dengan tersenyum, menyambut suaminya, dan tidak sepatah kalimat pun keluar dari lisannya. Karena dia sudah bisa menghafalkan Quran 30 juz dalam 10 hari. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Nah, Anda begitu, coba siapkan itu kan? Ya, apalagi yang mau kita lakukan? Ramadan tahun kemarin banyak bolongnya, Ramadan sebelumnya banyak bolongnya. Dikasih Ramadan sekarang lagi, kita nggak manfaatkan juga. Antum butuh berapa Ramadan lagi? Ayo kita mulai gitu kan? Ya kita mulai manfaatkan. Ya sesaat kita akan pulang gitu kan? Sesaat akan pulang. Bakal apa yang mau dibawa? Kan lumayan tuh. Antum dapat 1 malam aja, hidupkan malamnya. Lailatul Qadar itu berapa pahalanya? Bukan. Tahu dari mana? Bukan 1000 bulan. Bukan. Jangan ngarang, ya kan? Baik, teman-teman, bahasa Qur'annya khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khair. Khair itu lebih banyak, lebih baik.
Jadi bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Khairum min, lebih dari. Lebih baik dari, lebih dari 1000. Artinya bisa 2000, 10.000, 100.000, 1 juta dan sebagainya, terserah Allah. Ya. Jadi kalau 1000 saja, dikonversi sekitar 80 tahun. Jadi kalau Anda malam ini sholat Anda itu sama nilainya dengan 80 tahun sholat tanpa henti. Anda baca Al-Quran, bacaan 1 ayat saja, Anda baca bertepatan dengan malam ini, itu sama dengan baca ayat ini 80 tahun tanpa henti. Ada yang bisa Anda baca Quran, 1 ayat dan 80 tahun tanpa henti. 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Kalau 1 ayat ada 3 huruf saja, itu Masya Allah berapa dapatkan? Alif, Lam, Mim, 3 huruf. 3 huruf gitu kan? Anda bacakan 3 huruf kali 10, 30. Ini hari biasa. Ramadan tidak berlaku. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap yang dibacakan di bulan Ramadan kali 10 lagi. 10 hari biasa. Hadisnya kunci. Jadi di kitab Usyam nanti karangan Imam Al-Bukhari. Dia 30 kali 10 lagi 300. Jadi kalau Anda baca Alif Lam Mim hari ini, itu dapatnya 30. Tapi kalau Anda bacakan di bulan Ramadan kali 10 lagi 300. 300. Anda bacakan Alif Lam Mim setara 300 kebaikan, itu baru sekali baca kali 80 tahun tanpa henti. Berapa? Dan jarang-jarang ada orang baca Quran cuma Alif Lam Mim aja. Alif Lam Mim. Udah dulu enggak ada kan? Enggak ada. Lumayan 300 gitu. Enggak ada kayak begitu. Silakan cek. Yasin 200 cukup gitu kan? Enggak ada. Dan saya ingin sampaikan teman-teman, ya, saya tidak tahu ya, Allahu a'lam bishawab, bahwa semua sesuai ketetapan Allah dengan kadar Allah dengan segala ajalnya. Semua orang bisa kembali kapan saja. Tapi cobalah Anda merenung sebentar. Setiap Anda masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu selalu ada orang-orang baik yang kembali lebih cepat kepada Allah sesuai dengan ajalnya. Maksud lebih cepat itu dibanding dengan kita. Sesuai dengan ajalnya, silahkan cek. Ya, Sya'ban kali ini, ya seorang muslimah, Masya Allah, masuk Islam, ya, dia belajar dengan baik, jadi ustadzah, mengajar, ya, kemudian kecelakaan di Cipali dengan suaminya, anak terakhirnya. Tapi kan sebab aja, kecelakaan apa sajalah, yang penting meninggal. Yang meninggal itu bisa apa saja, Anda nggak akan tahu mau di mana, mau kapan. Quran surah 31, 34. Tapi poinnya, Masya Allah, coba cek. Antum dari lahir muslim, beliau kemudian masuk Islam setelah itu. Jadi pendakwah, pulang dengan keadaan mulia di bulan Sya'ban. Masya Allah. Mohon maaf, dulu Ahmad Muzammil, usia 37 tahun. Ya, dapat pulang di hari Kamis bulan Sya'ban. Ya, habis sholat subuh, tidak mendapatkan Ramadan sesuai dengan ajalnya. Barangkali menurut Allah sudahlah, kamu ini sudah banyak bekalnya, pahalanya sudah banyak, gitu kan? Ustaz Ja'far baca Al-Quran, gitu kan? Selesai baca Al-Mulk, meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tenang, nggak mendapat Ramadan. Barangkali menurut Allah dipandang cukup bekalnya, kamu sudah cukup, sudah selesai, pulang, bekal kamu banyak. Ini kamu hadi hidayat, yang lainnya macam-macam masih butuh Ramadan tahun ini. Jadi kalau Anda diberikan Ramadan tahun ini, masih belum Anda maksimalkan juga, Anda butuh Ramadan berapa lagi? Dan yang paling aneh itu kita sadar bahwa banyak kurangnya. Kalau dikatakan banyak pahala, tidak. Merasa banyak dosa, iya. Kalau Anda sadar banyak dosanya, kenapa Anda tidak memburu pahala untuk menghilangkannya? Jadi kalau yang dulu-dulu sudah banyak yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Kan aneh, orang merasa dulu banyak yang sia-sia, diberikan kesempatan masih disia-siakan. Makanya tidak sedikit orang yang nanti menghadap Allah minta kesempatan untuk kembali. Ada di Quran surah 63 ayat 9 sampai 11. Fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, berikan kesempatan lalu sejenak ya Allah untuk balik lagi mengerjakan amal saleh. Maka itu, ini ada kesempatan. Kita nggak tahu Ramadan dapat atau tidak. Tapi kita ada di bulan Sya'ban, maksimalkan betul. Malamnya kita hidupkan, silakan. Baca Quran nggak ada masalah. Ayat apa saja, surat apa saja, nggak harus dibatasi. Mau baca Yasin, silakan. Al-Baqarah, silakan. Ali Imran, silakan. Yang tidak tepat itu Anda batasi. Yang benar itu cuma Yasinan. Misalnya kan, baca 3 kali dan sebagainya. Tidak, yang lain benar. Ya, Anda mau Yasinan, silahkan. Yang lain Baqarahan. Yang ini Ali Imranan. Isa'an, okay? Bukti, saya mau baca Yasin, Yasinan. Kalau kamu apa? Saya Anisaan aja. Masya Allah. Saya Ali Imranan. Ya, kalau papa apa? Baqarahan. Masya Allah. Ada masalah. Ya. Tapi silakan hidupkan malamnya. Anda berzikir dan sebagainya. Ada masalah. Ya, pokoknya begitulah ya. Baik. Jadi ini maksimalkan.